Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami untuk perancangan website pelayanan publik di Desa Kalisube. Tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester UTS mata kuliah PPSI. Anggota kelompok kami ada Namira Nur Oktaviantika, NIM 1710336, Belinda Sekar Ayuning Tias, NIM 1710346. Kemudian Lydia Nur Hidayah, NIM 1710354. Kami melakukan observasi di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang berada di Kecamatan Banyumas dengan letak geografis tersebut. Kemudian kami sampaikan peta Desa Kalisube seperti yang ada di gambar. Kemudian kami sampaikan struktur organisasi dan potensi desa di Desa Kalisube. Pada observasi yang kami lakukan di Desa Kalisube, menurut peraturan pemerintah Perda nomor 1 tahun 2016 terdapat struktur organisasi di Desa Kalisube seperti berikut. Dengan Kepala Desa Bapak Cip Setiadi, kemudian Sekretaris Bapak Slamet, Kepala Urusan Tata Usaha Mujiantoro, Kepala Urusan Keuangan Indah Winarni, kemudian Kepala Urusan Perencanaan ada Bapak Sawin. Potensi desa yang ada di Desa Kalisube, perkembangan dalam bidang teknologi yang ada di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas sendiri sudah menerapkan teknologi khususnya di bidang kesekretariatan dan administrasi desa seperti memanfaatkan teknologi internet. Tetapi dalam pelaksanaan fungsi desa terhadap pemenuhan pelayanan kepada warga masih perlu adanya perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi yang canggih dapat mempermudah masyarakat di desa menjadi lebih maju, inovatif, kreatif dalam memajukan Desa Kalisube itu sendiri. Dengan begitu, perkembangan teknologi di desa bisa membuat beberapa aktivitas dapat dilakukan secara online dengan pemanfaatan teknologi yang mulai berkembang. Kemudian kami sampaikan permasalahan desa yang akan diselesaikan. Dalam observasi, permasalahan yang muncul adalah perkembangan teknologi di Desa Kalisube ini belum terlalu pesat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pelayanan publik di desa berbasis online atau digital. Oleh karena itu, kami membuat proposal tentang perencanaan pembuatan website pelayanan publik di Desa Kalisube. Pelayanan publik desa ini meliputi pelayanan surat menyurat, yaitu surat-surat pengantar dalam pembuatan kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga, dan surat-surat lainnya yang nantinya dapat dilakukan secara online melalui suatu website. Sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke tempat, yaitu ke RT, RW, balai desa. Hal ini yang diharapkan akan lebih mengefisiensi dan efektivitas dalam penggunaan waktu, biaya, serta tempat. Work Breakdown Struktur atau WBS dan PIK yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan. Dokumen Master Plan IT Desa Kalisube. Pada bagian analisis Desa Kalisube terdapat analisis lingkungan bisnis, analisis SDTI, dan analisis SITI eksternal. Di sini yang bertanggung jawab adalah Namira. Kemudian pada bagian 2 terdapat perumusan strategi bisnis dan teknologi. Ada perencanaan strategi bisnis, perencanaan strategi SCTI, dan yang bertanggung jawab di sini adalah Belinda. Kemudian yang ketiga adalah analisis kebutuhan SI. Ada rekomendasi kebutuhan hardware, software, database, serta SDM. Di sini yang bertanggung jawab adalah Lydia. Kemudian yang keempat ada arsitektur, integrasi, dan desain interface websitenya. Di sini yang bertanggung jawab juga Lydia, terdapat 2, yaitu integrasi website dan desain interface. Kemudian yang pertama adalah analisis Desa Kalisube. Analisis lingkungan bisnis, analisis SDTI, dan analisis SITI eksternal. Pada analisis lingkungan bisnis mengarah pada tercapainya visi dan misi di Desa Kalisube, yaitu seperti yang ditampilkan pada gambar, terdapat visi dan misi.
Kemudian, kekurangan di bidang SITI yang akan dikembangkan ini diharapkan dapat meningkatkan berbagai potensi desa yang ada demi tercapainya visi misi desa, terutama di bidang pelayanan terhadap warga masyarakat desa. Dari segi ekonomi dan bisnis, sistem ini memiliki manfaat dan keuntungan yang terjadi dari integrasi manual ke sistem website. Selain itu, tercapainya sistem yang akan mempermudah masyarakat. Selain itu juga akan meningkatkan berbagai macam aspek yang ada di desa seperti dari segi bisnis, pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan desa yang akan terintegrasi dengan baik. Pelayanan desa akan semakin meningkat dengan tertata dengan baik. Analisis SITI. Setelah melakukan wawancara pada pemerintah Desa Kalisube dan observasi terhadap masyarakat, maka terdapat kesimpulan bahwa di Desa Kalisube belum terdapat sistem yang memungkinkan warganya untuk dapat melakukan pengurusan pembuatan surat yang efisien. Selama ini pengurusan dilakukan secara manual, sehingga terdapat beberapa kendala yang muncul seperti: pertama, warga harus bolak-balik jika ada kekurangan data, maka di sini terjadi efisiensi waktu menjadi yang perlu diperhatikan karena akan membuang-buang waktu. Yang kedua, dengan sistem manual, maka data warga yang telah mengurus surat seringkali tidak tercatat dengan baik. Maka dari situ terdapat beberapa masukan agar dikembangkannya website desa untuk mempermudah warga mengakses beberapa informasi terkait pengeluaran surat dan lainnya. Di antaranya, pemerintah desa ingin sistem informasi desa berbasis web yang mudah diakses oleh warganya. Kemudian yang kedua, pemerintah desa menginginkan agar sistem dapat digunakan dan mencatat berbagai kebutuhan masyarakat terkait surat menyurat agar data desa dapat terintegrasi dengan baik. Sistem informasi desa yang dibangun berbasis web yang ditunjukkan untuk pemerintah desa dan masyarakat Desa Kalisube. Kemudian yang ketiga ada analisis SITI eksternal. Perkembangan teknologi di Desa Kalisube masih belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sarana penyampaian informasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mudah diakses oleh setiap warga masyarakat dengan mudah dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berina Sekar Ayu Ningtyas, NIM 17103.046, kelas SIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dokumen Master Plan IT Desa Kalisube. Saya akan menjelaskan pada bagian 2. Bagian 2, penyelarasan bisnis dan teknologi. Dalam strategi bisnis merupakan tempat di mana kebijakan-kebijakan bisnis diambil untuk mencapai arah dan tujuan dari bisnis tersebut. Maksudnya itu, nanti mau dibuat seperti apa dan juga perubahan seperti apa yang harus dilakukan agar tujuan dari Desa Kalisube dapat tercapai. Dalam memutuskan strategi bisnis, perlu digunakan pertimbangan berupa sejauh mana perkembangan sistem dan teknologi informasi yang ada di lingkungan luar organisasi, agar perubahan yang ditetapkan dalam strategi bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka, dibuat perencanaan strategi bisnis dalam perkembangan teknologi dengan melakukan pembuatan website berupa pelayanan publik desa di Desa Kalisube. Hal ini diharapkan dengan adanya pelayanan publik desa berbasis online atau digital dapat meningkatkan kemajuan dari Desa Kalisube. Setelah strategi bisnis ditetapkan, maka Desa Kalisube memiliki arah dan tujuan yang jelas. Arah dan tujuan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi sistem informasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh desa untuk mencapai tujuan dari bisnis. Dari strategi sistem informasi akan dihasilkan kebutuhan dan prioritas sistem informasi yang harus dirancang atau dibuat guna dapat mendukung strategi sistem informasi. Perencanaan teknologi yang dapat diterapkan inilah yang disebut dengan strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi memfokuskan diri pada sejauh mana teknologi dapat berperan untuk membantu aktivitas desa. Selain itu, strategi teknologi informasi juga berorientasi kepada teknologi yang tersedia saat ini
yang dapat membantu penerapan strategi sistem informasi, sehingga dapat mendukung tercapainya arah dan tujuan dari desa. 2.1 Penyelarasan strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan bagaimana sebuah desa dapat memposisikan dirinya dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda dari desa yang lain. Maka diperlukan dukungan teknologi informasi yang berbeda pula. Dalam melakukan penyelarasan IT, diperlukan melakukan pertimbangan arah strategi bisnis yang jelas komunikasi, komitmen, dan integrasi dari masing-masing fungsi yang ada dalam pengembangan desa. Komponen desa yang kelompok kami gunakan yaitu Smart Governance, yakni dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk pengembangan perancangan website di pemerintahan khususnya pada layanan publik di Desa Kalisube, sehingga dapat mengarahkan desa tersebut menjadi desa yang penggunaan teknologi informasi yang lebih mumpuni ke depannya. 2.2 Penyelarasan strategi manajemen SITI. Strategi manajemen informasi dimaksudkan untuk menjamin organisasi mendapatkan nilai terbesar yang bisa didapat dari sumber informasi untuk memungkinkan manajemen yang cost efektif. Tujuan utamanya yaitu mengelola aplikasi, sumber informasi, infrastruktur TI, dan menyediakan layanan adalah untuk menghasilkan nilai maksimum untuk bisnis. Strategi manajemen SITI yang berupa pelayanan publik desa meliputi pelayanan surat-surat pengantar dalam pembuatan kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu keluarga, dan surat lainnya yang nantinya dapat dilakukan secara online melalui suatu website. Dengan adanya strategi bisnis ini, diharapkan akan jauh lebih efisien dan efektif agar tidak perlu datang langsung ke tempat RT, RW, maupun balai desa. Selain itu, kami berharap pengembangan perancangan website dapat diimplementasikan di Desa Kalisube. Lalu analisis kebutuhan SI. Yang pertama itu rekomendasi kebutuhan hardware, yaitu laptop dengan spesifikasi Intel Core i5, prosesor 1,7 GHz, 4 GB RAM, 500 GB hard disk, VGA Nvidia GeForce, 14 inch layar. Lalu laptop yang kedua itu memiliki spesifikasi Intel Core i3, prosesor 1,8 GHz, RAM 2 GB, 500 GB hard disk, dan 14 layar laptopnya. Jumlah tiap laptopnya itu ada 1 semua. Lalu rekomendasi kebutuhan software, yaitu sistem operasi Windows 10, jenisnya itu 32 dan 64 bit. Perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengatur kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Lalu ada Sublentex 3, yaitu software editor yang dapat berjalan berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python API. Lalu ada Laravel, yaitu framework yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan PHP di dalam proses pengembangan website. Lalu yang keempat itu ada JDK atau Java Development Kit, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRE. Rekomendasi kebutuhan database. Di sini yang digunakan yaitu MySQL Server dengan 32 dan 64 bit, yaitu suatu database management system yang digunakan untuk sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server dan berfungsi untuk menampung berbagai macam data pada website seperti username, password, dan lainnya. Kemudian rekomendasi sumber daya manusia. Perannya itu terbagi menjadi 3, yaitu project manager yang tugasnya mengatur teks negosiasi infrastruktur, mengatur timeline, dan melakukan komunikasi langsung dengan klien. Kemudian yang kedua itu ada sistem analis, fungsinya untuk menganalisis keseluruhan sistem dan bisnis proses sesuai dengan keinginan klien. Ketiga itu ada programmer, yaitu
yang mengembangkan website dengan bahasa pemrograman Java. Kemudian ada arsitektur integrasi dan desain interface. Ini adalah gambaran dari arsitektur integrasi website kami, yaitu pengguna yang terhubung ke internet, lalu membuka website tersebut, kemudian mengisi form, dan datanya itu tersimpan dalam database. Apabila pengguna ingin mencetak form yang telah dibuat, maka database akan mengirimnya ke server, lalu terhubung ke internet, dan mengirimnya kepada usernya langsung. Lalu ini adalah desain interface. Yang pertama itu ada tampilan home, yang kedua itu adalah tampilan form. Pada tampilan home terdapat menu pencarian data pada bagian kanan atas, dan pada bagian pinggir kanan itu ada berita hari ini, dan pada bagian tengah itu pilihan dari layanan yang ada pada website. Kemudian pada tampilan form itu contoh salah satu form dari pengisian surat izin mengemudi, yang dimana pengguna harus mengisikan nama lengkap, alamat, umur, keterangan. Setelah itu mereka bisa memilih untuk menge-save file tersebut atau mencetaknya langsung ke dalam printer.